Selamat siang. Siang ini jam 14:15 ya. Ini pada siang ini PLT saya sedang saya pakai. Ini inverternya sedang on. Ini kipasnya. Ini saya matikan, saya kelar kipasnya. Saya hidupkan kembali. Pada video ini saya akan berbagi informasi ya tentang bagaimana agar PLTS solar panel kita di rumah bisa awet pemakaian dalam jangka waktu yang lama. Saya sudah pakai PLTS aki mobil ini untuk yang aki N100 ini ya semua. Ini sudah hampir 3,5 tahun ya. Nah, ini pada pemakaian siang dan dipakai, voltasenya sedang pada di 25 volt. Siang hari sedang posisi mengecas. Jadi pada SCC-nya indikator PV-nya menyala. Dan pada SCC yang satu lagi di sini ada displaynya ya, display LCD-nya, jadi kita bisa tahu ampernya yang sedang masuk dari PV. Di sini ada 1,2 ampere untuk yang SCC sini saja, karena saya menggunakan SCC yang ini tanpa display, dia hanya menggunakan indikator saja, indikator lampu LED. Jadi informasi yang saya mau bagikan adalah agar awetnya itu untuk pemakaian PLTS aki basah atau aki mobil. Satu adalah kita harus menjaga kondisi akinya yaitu terutama pada level airnya ya. Ini level air ini jangan sampai di bawah di bawah minimum levelnya, jadi kita harus jaga. Ini saya coba buka ini satu selnya. Tuh, ini airnya. Ini penampakan dari atas ya. Tuh, seperti itu. Jadi airnya harus
selalu merendam selnya. Tuh, terlihat. Atau kita bisa juga lihat levelnya itu dari sini. Itu saya menggunakan center ya, seperti ini. Tuh, levelnya masih tinggi ya. Untuk pengisian air demineralnya, saya biasanya kondisional saja. Biasanya dia ada di bawah levelnya ini tiap 3 bulan sekali. Sudah tidak nyetrum lagi, sudah tidak ada listriknya lagi karena saya sudah pakai grounding. Ini groundingnya. Nanti ada penjelasannya pada video saya yang khusus mengenai tentang grounding ya. Ini terus kilasnya saya pasangnya di input inverter, terutama di bagian kutub negatifnya, itu yang saya pakai. Saya pasang grounding. Oke, masalah grounding nanti kita ada pembahasan tersendiri di video lain. Pertama itu, dan contoh pengisian air aki itu saya menggunakan ini Aquades seperti ini. Jadi jangan menggunakan air biasa ya, apalagi air mineral, itu ada mineralnya, tidak bisa dipakai untuk mengisi air aki, mengisi sel aki basah. Jadi kita harus pakai air aki ini botol yang jerigen yang 5 liter. Tiap 3 bulan saya biasanya untuk mengisi 10 aki N100 ini, 100 ampere ini, saya membutuhkan 5 liter ini. Air Aquades yang sudah tidak ada mineralnya, jadi air saja. Atau bisa juga beli ini, pakai air aki biru, jangan air aki yang merah ya. Kalau air aki merah itu untuk yang ada H2SO4 nya, itu untuk mengisi air aki baru. Jadi kalau aki baru, ada videonya juga saya pada saat saya membeli kira-kira 2 tahun yang lalu, pada saat membeli air aki ini yang baru, saya mengisinya dengan air aki merah ya. Satu itu, jangan sampai level air akinya itu tidak merendam sel ya, itu sangat bahaya. Itu terus yang kedua adalah kita jangan pada saat pemakaian beban ya pada inverter, kita jangan sampai voltasenya, karena ini PLTS 24 volt, ini kita jangan sampai voltase rangkaian akinya itu di bawah 24,0. Ini 24,8, jadi masih bisa kita pakai running. Dan jangan dipaksakan
terutama untuk pemakaian malam tanpa ada sinar matahari. Sebaiknya saya kalau sore hari jam 4 atau jam 5 itu saya sudah stop pemakaian bebannya, karena untuk beban atau untuk menyimpan listrik jika saat ada mati lampu saat malam hari, saya bisa gunakan untuk menggunakan lampu DC, lampu penerangan saat mati lampu. Ini seperti ini lampu DC nya. Ini seperti ini lampunya. Ini lampu DC 24 volt. Jadi saya menggunakan lampu ini tanpa inverter, langsung dari aki 24 volt. Ini lampu DC. Untuk mati lampu lumayan, kita bisa tanpa menggunakan lilin lagi. Setelah pemakaian tidak melebihi kapasitas minimum aki voltasenya, terus yang kedua, untuk keawetan inverter ya pada khususnya, saya menggunakan kipas buatan sendiri yang tidak menggunakan bawaan dari inverter pada umumnya. Yaitu saya memperbanyak menggunakan 2 kipas seperti ini, cooling fan nya. Ini fan nya 24 volt, saya paralel dan mengambil listriknya langsung dari kutub negatif dan positif input inverter. Nih, saya matikan. Ini mati. Ini hiduplah kembali ya, karena ini sedang running. Terus yang kedua menggunakan arde atau grounding. Ini grounding seperti ini, karena pada saat kita pakai rangkaian PLTS, jika tidak menggunakan grounding, nanti ada listrik induksi liarnya yang menyetrum pada peralatan kita, dan itu tidak baik untuk umur pemakaian, terutama pada pemakaian. Kemarin pada kulkas ini, di bodi yang logamnya ini ada listriknya, ada listrik liarnya, makanya saya menggunakan grounding. Sampai di terminal akinya pun kemarin di sini ada listriknya. Tapi setelah pemakaian grounding, saya sekarang berani pegang karena sudah tidak ada listrik liarnya lagi. Siang dari pagi sampai siang hari, saya biasa menggunakan untuk rice cooker panas, ini non-stop ya, pemakaian yang non-stop. Juga untuk kulkas ini
Ini kulkas ya. Ini saya juga dari pagi sampai sore saya pakai listrik PLTS. Bahkan pada cuaca yang sedang cerah saya menggunakannya juga untuk mesin cuci. Ada videonya ya, bisa dilihat. Jadi juga selain kita tidak melebihi batas minimum kapasitas aki voltasenya, juga jangan memaksakan pemakaian listrik PLTS kita pada siang hari pada saat cuaca sedang mendung. Karena pada saat mendung itu biasanya voltase di rangkaian seperti saya ini juga tidak pernah sampai full charge. Nah itu kita juga pemakaiannya jangan sampai terlalu banyak listriknya, karena nanti pemakaian beban itu nanti akan berdampak pada umur pemakaian aki kita, aki mobil ini. Terus untuk perawatan aki khususnya saya setiap kira-kira 1,5 tahun saya juga menguras aki ini. Jadi semuanya saya stop pemakaiannya untuk paling tidak 2 hari sampai 3 hari untuk perawatan aki. Lalu airnya saya kuras, saya buang semua. Nah nanti saya isi lagi dengan air aki merah. Itu biasanya untuk aki 100 ampere hour ini sebanyak 10. Saya menghabiskan sekitar 40 liter air aki merah setelah penguras ya, untuk pengurasan 1,5 tahun sekali. Dan untuk pengisian yang tadi pengisian itu biasanya kondisional saja. Biasanya kalau saya 3 bulan sekali